Oke, halo semua, dan akhirnya sama kita di F1 Breaking Point, tepatnya di chapter ke-9, yaitu berlatar di Dutch Grand Prix atau di GP Belanda, yaitu di sirkuit Zandvoort. Hari ini berlatar kita sebagai seorang Casper Akkerman yang menjadi seorang akamsi atau tuan rumah di balapan GP Belanda saatnya di chapter ke-9. Kira-kira bakal terjadi apa nih untuk drama atau chapter ke-9 saat ini di F1 Breaking Point? Apakah bakal ada drama clash seperti kita yang melawan si Aiden Jackson, atau malah justru kita ada kejutan yang nggak kita duga? Patut kita coba. Oke, here we go. Hello and welcome to Zandvoort for another round of Formula One action. Dan tibalah kita di GP Belanda, yaitu di sirkuit Zandvoort. Hari ini kira-kira apa nih yang menjadi objektif di F1 Breaking Point untuk chapter ke-9? Berhubung hari ini kita menggunakan Casper Akkerman yang emang dari sistem langsung kita di musim kali ini, di musim 2021 kita diharuskan menggunakan karakter dari si Casper Akkerman, bukan lagi si Aiden Jackson. Ditambah lagi selama kita menggunakan karakter dari Casper Akkerman, kita nggak pernah yang namanya itu ngalamin kejadian yang agresif seperti Aiden Jackson yang suka ngebuat onar. Atau mungkin di sini adalah musim dimana kita bakal mengetahui semuanya nih. Kira-kira apa penyebabnya sekaligus ending dari F1 Breaking Point. Dan hari ini di starting untuk GP Dutch Grand Prix di sirkuit Zandvoort, di posisi pertama diisi oleh siapa ini? Sepertinya oke, Bun Raja tuan rumah juga, yaitu Max Verstappen, dan juga Lewis Hamilton di posisi kedua. Hari ini Lewis sama Max Verstappen lagi berebut gelar dunia di musim 2021. Sergio Perez, Valtteri Bottas, Carlos Sainz serta Casper Akkerman yang start dari posisi ke-8. Dan hari ini oke, Aiden Jackson start dari grid ke-12 di depan dari Esteban Ocon, hingga Butler berada di 3 row terakhir sebelum posisi terakhir. Wah, entahlah, pokoknya hari ini itu aja. Semoga aja kita bisa meraih posisi yang bagus, karena kemungkinan sih ini kita memiliki objektif yang cukup sulit karena kita balapan di kandang dari Casper Akkerman, cuy. The crowd's all behind you today, Cass. Let's use that momentum and see what you can do out there. Dan akhirnya tibalah kita di starting grid. Hari ini karena di Zandvoort banyak banget tikungan, kita bakal pakai aja tetap dengan kayaknya sih kita pakai aja untuk maksimum downforce, karena ini banyak banget tikungan, apalagi juga banyak high speed cornering. Semoga aja hari ini dengan start ini kita bisa meraih posisi yang bagus ya. Semoga aja bisa dengan kita mengganti ban nanti di lap ke-9 di balapan GP Zandvoort kali ini. Kalau gitu ini dia persiapan race F1 atau Formula One GP Belanda musim 2021. Kali ini objektif finish podium, oke, masih bisa. Dan ini dia race Formula One GP Belanda 2021 and on the way. Hari ini Sergio Perez kita kejar dari si kiri, masih di blocking oleh Ferrari di first corner, hingga kita masih belum bisa untuk mengejar Sergio Perez gara-gara gagal karena celah kiri tadi di blocking oleh Ferrari. Oke, ini dia tikungan tajam menuju lagi menanjak. Depannya hari ini up to the hill dan downhill kali ini. Bisa ke Sergio Perez kita overtake di pertama karena kita masih bisa mengejar di high speed pada saat ini dan cukup sempit. Ini tracknya sempit banget tapi seru, cuy, karena mengalir banget. Kita butuh refleks yang super tinggi untuk bisa nyaman dan lembut balapan di sini. Hingga saat ini Sergio Perez, Leclerc masih berada dengan kita overtaking, bisakah? Masih belum bisa. Di sektor kedua, track lurus dan kita di lap pertama masih terus berusaha. Cukup tajam ini dia jika yang terakhir. Sebelum melatih tikungan terakhir kita overtake Sergio Perez, misalkan, dan akhirnya yes, kembali lagi kita gagal mengalahkan Sergio Perez di akselerasi. Dan di tikungan terakhir kita overtake Sergio Perez dari sisi kanan. Akhirnya di high speed cornering menuju lap kedua kita berhasil tembus berada di posisi keempat, tapi Charles Leclerc masih kembali mendefense. Kita overtake dari sisi kanan dan akhirnya hari ini Ferrari kita lampaui. Asia overtaking, block pass yang cukup cantik hingga gini. Lando Norris
berada di top 3. Hati-hati, dari luar langsung ke kiri, masih mengejar, cukup collision dan menanjak lagi dan menurun kembali di high speed cornering. Lando Norris cukup cepat. Oke, high speed cornering. Ini dia sektor yang paling tricky banget, super cepet banget cuy, apalagi tracknya sempit banget. Dan tadi ini dia Sergio Perez masih berada di posisi ke-6 dengan jarak 0,8, cukup rapat. Hati-hati, masih bisa ada waktu untuk kita berusaha lagi meskipun cukup ngedrift gara-gara kita terlalu menabrak dari si Lando Norris sehingga kita kepelintir cuy. Sayang sekali. Ini dia track lurus ke kanan, final chicane sebelum masuk ke tikungan terakhir. Semoga aja Norris kita overtaking bisakah dan kembali berduel tadi, tapi gagal di final sektor. Hari ini high speed cornering tikungan terakhir, ada momentum, kita overtaking dari kiri, kembali berjuang lagi dan kita pindah ke batas. Oh my god, kembali berduel tadi hingga kini Lando Norris masih melawan di lap ketiga. Kita overtaking dari kiri, bisakah bagus sekali. Akhirnya Casper Ackerman di tuan rumah di kandangnya sendiri berhasil tembus ke podium dan kita tinggal bertahan aja. Semoga nanti kita bisa mengisi podium tanpa ada kendala, tanpa ada masalah-masalah tak terduga yang menimpa. Hingga kini Lewis Hamilton masih menjadi leader dengan gap 3 detik lebih dari Casper Ackerman, sementara Max Verstappen berada posisi kedua dengan jarak 2 detik lebih dari Casper Ackerman. Lando Norris di posisi keempat, Leclerc di posisi kelima, masih cukup aman. Hati-hati, ini dia tebaknya di kota jam kembali menduelkan lap time kita untuk mengejar Max Verstappen. Sama-sama Kamsi, kita nggak boleh menyerah nih karena masih awal balapan dan masih banyak lap tersisa untuk F1 Zandvoort. Final chicane, kita batik ke kiri, cukup potong jalur tadi untuk nggak sampai kena penalti. Dan di final sektor menuju 2 tikungan terakhir. Dan setelah high speed cornering kita coba untuk ngecek gimanakah full race update setelah lap ketiga menjelang lap keempat untuk Formula One di GP Belanda. You have P3. Verstappen is ahead of you. The gap to the car ahead is 2.1 seconds. They're on fresh mediums. Norris is behind you. Okay, the gap behind is 1.5 seconds. They're on fresh mediums. The gap to the leader is 3.5 seconds. Oke, hingga saat ini race bisa dibilang kita bilang sih cukup aman ya, dengan tanpa ada perubahan posisi antara balap 1 hingga balap 5, karena hari ini kita masih sama aja gapnya. Dan tapi kita hari ini udah mulai bisa ngedeketin si Max Verstappen cuy di lap keempat di sektor kedua. Ngomong-ngomong nih ya, kira-kira bisa nggak nih kita ngalampauin si Max Verstappen, karena kita sebagai pembalap yang udah mau pensiun, kita seharusnya bisa untuk memberikan sebuah penghargaan atau kenang-kenangan yang indah di sisa balapan terakhir kita bersama Casper Ackerman. Karena kemarin waktu selesai GP Bahrain bahwa si Casper sendiri bilang bahwa dia ingin pensiun. Katanya sih dia sudah merasa terlalu tua. Makanya ya, kira-kira apakah tahun ini menjadi tahun yang spesial bagi Ackerman, karena dia harus bisa untuk ngebanggain perasaannya dan juga perasaan dari fans-fansnya yang ada di Zandvoort saat ini. Dan tribunnya bisa kita bilang ramai banget cuy. Kita lihat breaking dan akhirnya di final chicane semakin ramai dengan Max Verstappen. Makin kesini kita makin ada peluang bisa untuk mengovertaking Max Verstappen nanti di lap ke-6. Semoga aja di high speed cornering kita ada momentum untuk mengejar dan mencoba slipstream dari belakang Red Bull Racing. Hingga kini di track lurus main track masih mengejar, makin rapat, dan itu pertama, bisakah kita masih belum bisa semakin rapat. Akhirnya ada celah dari si kiri, tapi sayang sekali Verstappen masih ngeblocking. Hingga kini menuju tikungan cukup miring, hati-hati. Dan saatnya kita menanjak up to the hill di high speed cornering. Max Verstappen menjauh kembali. Kita gagal untuk overtaking Max tadinya di tikungan keempat. Hingga kini di high speed corner lagi cukup sempit, hati-hati. Kita masih ada waktu lagi untuk masuk ke pit di 6, 7, 8, 9 4 lap lagi kita bakal masuk ke pit dan bakal mengganti ban. Semoga aja situasinya nggak ada yang berubah hingga nanti kita masuk ke pit. Karena hari ini kita butuh posisi yang bagus, apalagi hari ini Lewis Hamilton udah mulai kelihatan dengan gap 2,2 detik. Oke,
Final chicane, Max Verstappen kita overtake sedikit bisakah? Dan akhirnya ada celah kosong, masih di blocking oleh Max sayang sekali. Ackerman gagal untuk berada di posisi kedua di lap ke-6 di final sector. Tenang, masih ada lap ke-7 dan di high speed cornering menuju main track atau trailer utama di GP Zandvoort. Kita masih mencoba slipstream dengan DRS. Bisakah di first corner? Kita overtaking dan masih belum bisa. Hati-hati, fokus ke fighting. P3, you are currently in P3. Verstappen ahead, less than a second separate you. They're on fresh mediums. Norris behind. Our gap behind is 7.5 seconds. They're on fresh mediums. Our gap to first place is 2.0 seconds. Your pit window opens in 2 laps time. 12 laps to go. Kita kayaknya ngejaga aja, kita stay di posisi 3 untuk nanti ketika aduh. Wah, hampir aja dong. Untung kita nggak sampai ke pelintir, itu masih bisa untuk nge-save loh, masih bisa untuk lurus di mobilnya. Nah, hari ini kita kayaknya coba bakal untuk bertahan aja di posisi ketiga. Sembari nanti kita melihat lap keberapakah Max Verstappen bakal masuk ke pit box untuk mengganti ban. Kita kayaknya bakal ikutin strategi dari si Red Bull Racing. Oke, final chicane. Hari ini batas ke kiri bisakah? Tapi kalau ada momentum ya kita mungkin bakal overtaking aja supaya bisa untuk mengejar si Hamilton, karena ini masih lap ke-7 menyisakan 2 lap lagi untuk masuk ke pit box cuy. Oke, high speed cornering dan di track lurus kita dengan zona DRS mencoba slipstream dari sisi kiri, kita overtake di kanan dan kita lampaui Max Verstappen. Luar biasa, nice move. Casper Ackerman kembali berduel dengan Max Verstappen di posisi kedua hingga kini akhirnya kita gagal dong. Gara-gara nginjak grass kita malah kalah cuy. Tenang aja, masih ada up to the hill kali ini. Red Bull Racing masih terkejar dengan cara yang cukup ampuh, yaitu menempel terus laju dari Red Bull Racing. Max Verstappen masih bertahan dari luar masuk ke dalam, tapi saya sekali nggak gini kita masih mencoba stream, mencoba dengan DRS. Bisakah hari ini kita overtaking Max Verstappen dari sini dan di final chicane kita blok langsung dan akhirnya bagus sekali kita beri celah, kita batik ke kiri dan akhirnya kita bisa ngeblocking serangan balik dari pembalap Red Bull Racing. Nice overtaking, nice move hingga gini final sektor. Dan selagi kita bakal masuki area pit box cuy. Kita fokus ke fighting menjelang lap ke-9 dan saatnya kita meninggalkan gap sejauh mungkin dengan Max Verstappen yang masih mengejar. Oke, akhirnya pit udah kebuka dan lap kali ini lah waktunya kita masuk ke pit untuk ganti ban. Semoga aja nggak ada insidennya sebelum kita masuk ke pit dan semoga aja kita bisa meraih posisi pertama dari Lewis Hamilton yang saat ini udah semakin rapat di lap ke-9. Ini dia tikungan terakhir dan saatnya mengikuti jejak dari Lewis Hamilton dengan masuk ke pit box untuk mengganti ban. Hati-hati, ada pit limiter dengan 80 km/h. Ramai sekali. Wih, Red Bull kenceng banget gerakannya. Oke, ini dia Alfa Romeo. Langsung aja kita keber. Dan Max Verstappen kita jaga. Yes, kita blocking. Luar biasa akhirnya. GP Belanda. Siapa kayak kemenangan antara kita bertiga, antara Lewis, Casper dan juga Max. Ini dia tempatnya, lap ke-10 kita mulai. Dan saatnya berjuang untuk putaran terakhir GP Belanda. Hingga gini Valtteri Bottas dan Lewis Hamilton masih berada di depan kita di GP Zandvoort. Setelah waktu dan 10 kita masih berjuang lagi di high speed cornering dan di tikungan kanan lumayan sempit. Masih kembali fokus untuk mengejar Lewis Hamilton. Ini gila sih emang asli di Zandvoort. Refleks sangat dibutuhkan cuy. Dan jujur aja ini pertama kali gue sendiri balapan dan bisa ngerasain gimana euforia balapan di Zandvoort. Oke, full race update. P5, you're in P5. Hamilton ahead. The gap is less than a second. They're on fresh softs. Verstappen behind. The gap to the car behind is 1.4 seconds. They're on fresh softs. Okay, gap to leader 1.9 seconds. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. 9 laps to go. Nah, 9 lap tersisa untuk kita bisa mengejar podium di GP Zandvoort. Dari segi kita overtaking, dua Mercedes kita overtaking bagus sekali. Kembali, oh my god, malah ada kotak, astaga, ya astaga. Woi, Hamilton malah nabrak batas wih. Kali ini Max Verstappen kita overtake juga. Dan si Garbi Bisakah dan akhirnya kembali berduel dengan Max Verstappen. Dari si kiri akankah kita bisa menjaga posisi pertama, podium pertama di GP Zandvoort dari serangan
akan sih juga yaitu Max Verstappen dengan Red Bull Racing yang masih cukup awet. Ini gila banget cuy. Aduh. Oke, Aiden di pit dan front wing kita udah rusak. Hati-hati di belakang masih ada Verstappen. Max Verstappen. Astaga tadi. Ya aduh. Kita ada collision dengan Max Verstappen. Sepertinya hari ini race berjalan dengan sangat kacau. Ini kita bisa nggak nih untuk ngelawan si Max Verstappen dengan kondisi front wingnya udah kayak gini cuy. Ini udah parah banget sih asli. Udah nggak stabil buat belok, efek downforce jadi kurang. Nah ini kira-kira si Verstappen kira-kira masuk ke pit nggak ya? Soalnya tadi si Max juga ada collision cuy. Kita ikutin. Dan ternyata benar aja. Oke ini dia. Hampir. Oke ini dia. Kita bakal menjaga Verstappen agar nggak lolos dari mata Chaos Ackerman. Ini dia. Go. Come on. Aduh lupa ya kita ganti front wing cuy. Agak lama kan. Gak apa-apa. Ini dia, come on. Oke, Alfa Romeo, semoga bisa menang. Wah, kita makin berat nih. Objektif kita makin terasa berat di saat balapan. Itu hari ini kita udah tinggal beberapa lagi, udah melewati garis finish. Ditambah lagi kita masih berada di posisi 12 dengan jarak yang sangat jauh cuy dari finish balapan. Apalagi kita hari ini diwajibkan untuk podium, minimal podium 3. Itu pun udah jauh banget gapnya. Tapi kita berjuang aja agar bisa mengejar ketertinggalan, karena hari ini kita masih berusaha banget dengan front wing yang masih awet. Apalagi hari ini Verstappen juga masih berada di kita dan kita masih bisa mengejar nantinya di lap 12 akhir menjelang lap 13. Nggak bisa. Oke ini dia tepatnya tikungan tajam. Ini kayaknya tembus ke posisi 10 kayaknya enak. Sekarang ini gamenya nggak terlalu jauh antara Verstappen hingga Vettel dan juga si siapa tuh? Jackson. Kita overtake di kiri dan akhirnya bagus sekali. First update. Aiden Jackson berhasil kita lagi di kiri, kita overtaking dan dia luar biasa. Apakah dia melawan? Dan ternyata kita masih dikejar dari si Ghana. Will lagi nggak kita melebar, kita blokir langsung dari si kiri. Akhirnya kita berhasil menggeser Aiden Jackson posisi ke-10 di GB Belanda. Esteban Ocon bakal menjadi target kita selanjutnya. Dan kita ada waktu 10 detik lagi untuk gap kita bersama leader, yang mana kita harus bisa mengejar agar bisa ke podium. Itu adalah usaha kita di balapan J Belanda agar bisa ke podium. Hari ini Esteban Ocon kita overtake kiri bisakah, dan tepatnya hari ini sekarang menuju ke kiri di zona DRS. Kita overtake Esteban Ocon kembali berdua lagi, kita overtake ke kiri di final 3. Kita berhasil merasa mengovertaking Alpine Fatim. Oke, here we go. Ini dia tepatnya di final sektor menuju tikungan terakhir. Semoga jalan terus Alonso bisa kita overtaking di lap ke-14, yaitu di next lap setelah tikungan cepat kali ini yang cukup miring. Track lurus. You're in ninth position, Stroll ahead. Okay, gap ahead is 1.6 seconds. They're on fresh softs. Ocon behind, they're on fresh softs. Okay, gap to leader, 10.2 seconds. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. We're leading our teammate by 1.6 seconds. Kembali berduel lagi dengan Stroll, tapi akhirnya Alfa Romeo berhasil menggeser Aston Martin. Hingga kini kita masih bertiga dengan pimpinan balapan, yaitu di 10 detik. Dan itu jauh banget. Kira-kira bisa kita ngejar, karena itu agak mustahil buat kita ngedeketin gap sejauh itu dengan sebalapan di 5 lap lagi. Lance Stroll, maksudnya si Alonso, masih kembali kita lawan dari sisi kiri, kita blokir langsung. Dan akhirnya bagus sekali Alfa Romeo di track lurus menuju final chicane berhasil menggeser Fernando Alonso untuk posisi ke-7 saat ini di final sektor. Nah ini kalau selain kan juga bakal bisa kita overtaking di track lurus nih. Ini dia tempatnya, kita overtaking kiri, bagus sekali di hasil ring. Sebelum track lurus kita berhasil menggeser Ferrari, tapi kayaknya Ferrari bakal mengejar juga cuy di track lurus. Kembali lagi. Nah, persiapan mengejar Ricciardo dari Sikri Misaka, dan tempatnya di stop pertama Dua McLaren berhasil berurutan di posisi 5 dan keempat. Kita overtake Ricciardo dari sisi kanan, dan akhirnya kita berhasil menggeser McLaren untuk posisi ke-6, dan Lando Norris bakal menjadi target kita selanjutnya, dan 2 posisi lagi kita bisa tuh berada di podium dari Valtteri Bottas. Semoga aja kita ada waktu
Di sisa balapan Belanda di lap ke-16, 17 dan juga ke-18. Hingga kini tepatnya menuju tikungan tajam sebelum zona DRS. Lando Norris berhasil kita rapatkan lagi dan mencoba slipstream dengan zona DRS menuju final chicane di akhir sektor kedua. Kita overtaking Lando Norris, kita blocking langsung dari sisi kiri, dan akhirnya Alfa Romeo dengan Casper Akkerman berhasil berada di posisi kepada saat ini. Makin kesini gap kita sama si Bottas kok makin jauh aja ya. Waduh gawatnya cuy. Ini tepatnya di high speed cornering sebelum track lurus dan menuju first corner lap ke-17 dan 2 lap terakhir. Dengan gap 4 detik dari Valtteri Bottas, sanggup ke Alfa Romeo untuk berada di podium sebagai penanda kita bisa untuk menyelesaikan target atau objektif kita di chapter ke-9 saat ini dengan kondisi ban yang masih cukup bisa kita andalkan untuk mendekati gap dengan Valtteri Bottas di 2 lap tersisa, yaitu lap ke-17 dan di lap ke-18. High speed cornering makin rapat 3,3 detik. Dan semoga aja hari ini kita ada peluang, ada momentum, ada mukjizat bagi Casper Akkerman. Ini kita selain ngelawan AI, kita juga ngelawan waktu cuy. Kira-kira di sewaktu 1 lap tersisa lagi, apakah mungkin kita berada di podium? Nah kalau enggak, kita bakal ulang di episode selanjutnya. Berdoa aja semoga hari ini kita bisa terus ke podium dan bisa untuk mengejar Valtteri Bottas sebelum garis finish kita lewati. Dan kali ini tepatnya di tikungan terakhir dengan gap 2,5, 2,4 dari Valtteri Bottas, sanggupkah Alfa Romeo dan juga Casper Akkerman untuk berada di podium hingga kini menuju lap terakhir, yaitu lap ke-18 untuk GP Belanda. Saat bertarung untuk mengejar Valtteri Bottas di sisa balapan GP Belanda untuk F1 Chapter 9 F1 Breaking Point 2021. Kita balik ke kiri, akhirnya makin kelihatan gap dengan Bottas serta Sergio Perez. Fokus ke fighting, 1 detik lagi dari Bottas, dan di sektor kedua awal kita di high speed cornering, fokus ke fighting, masih mengejar dengan sangat cepat sebaik mungkin kita kerahkan demi Casper Akkerman di res kandangnya, yaitu di GP Zandvoort untuk GP Belanda. Ini tepatnya menuju tikungan ke kiri sebelum track lurus dan zona DRS. Semoga aja kita bisa ngedapetin, dan ternyata nggak bisa cuy. Ini final chicane, kita pasang light braking bagus sekali, kita balik kanan, kita ke kiri, dan akhirnya hari ini kita di Bottas dari sisi kiri, kita overtake bisa mengejar, dan ternyata di final sektor kita masih belum bisa mengejar. Dan di tikungan terakhir, ini dia saat-saat terakhir, sektor terakhir kita mengejar si Valtteri Bottas sedikit lagi, dan akhirnya wheel to wheel kembali terjadi menuju track lurus, dan kini kita bertahan bersama Valtteri Bottas ke posisi ketiga, podium ketiga, dan akhirnya bagus sekali Casper Akkerman berhasil meraih podium ketiga. Tipis sekali jarak dengan Valtteri Bottas di lap terakhir. Wah, ini emang gokil banget, race paling gokil di chapter terjadi F1 Breaking Point untuk chapter ke-9 ini ya. Agak emang sih kita berjuang banget cuy. Setelah 2 kali pitbox dan akhirnya berhasil masuk ke podium meskipun hanya podium 3. Dan ini berarti untuk objektif atau tantangan pada chapter ke-9 berhasil kita selesaikan. Dan ini dia podium GP Zandvoort, dan Casper Akkerman berhasil naik di podium ketiga bersama Leclerc dan juga Sergio Perez. Luar biasa. Indonesia, Monaco ya. Hey man, great race today. Thanks. Nice one, Casper. Can't argue with that performance. Shame your teammate couldn't bring himself to congratulate you. Yeah, well, he's just a kid. Well, kid who's getting signed by Ferrari. So they say. Never gonna happen. Oh? You keep a secret? Yeah, sure. I've been approached. Really? Well, congratulations. Keep it under your hat, but talks are going well. So you're gonna have to get on with Jackson for a little while longer.
Yeah, well, we get on fine. That's not what I heard. No? I was chatting with one of your mechanics. He had some very interesting things to say about Jackson. You know what his problem is, don't you? Go on. Thinks you're getting too old. Says you're not fast enough anymore. Too old. Hey, mate, his words, not mine. You want my advice? Prove him wrong. See, he should respect you like I do. Great race out there today, buddy. Yeah? Ciao. Dan seperti biasa nih, seperti biasa lagi-lagi Devon Butler datang kepada Ackerman untuk ngelanjutin aksi kompor-komporin. Nah, makanya hari ini kayaknya si Ackerman mulai panas nih sama si Aiden Jackson. Padahal ya, Aiden sendiri nggak pernah bilang bahwa Ackerman itu tua. Ini bisa berabe cuy. Kira-kira gimana kan nanti kelanjutan di chapter ke-10? Akankah ada drama? Karena biasa kalau udah ada scene kayak gini, biasanya besok bakal ada drama cuy. Kita saksikan aja besok di JB untuk Evan Breaking Point chapter ke-10. Jadi oke semua, kalau itu sengaja untuk mengakhiri video kali ini. Dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video kalau gitu. Thank you nonton dan sampai ketemu di chapter ke-10. Dan oke, thank you, bye, ciao.